وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Acara kedua, sambutan oleh Kepala Madrasah. Dalam hal ini, Bapak Andi Saleh Badaruddin SPD MPDI. Dengan ini disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Abdul Wahab, ini saya apresiasi pada Ketua Rohis yang terpilih ini Oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LCMA sebagai Pembina Pondok Pesantren Al-Azhar Kabupaten Pindrang, dan ditutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kepala Madrasah, dan kami hormati dan kami muliakan juga para dewan guru, para pembina, serta anak-anakku semua yang saya cinta dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita telah mendengarkan lagu, apa judulnya tadi lagunya itu? Kisah Sang Rasul. Ya, mudah-mudahan kita semuanya hafal, karena itu adalah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang kami muliakan, anak-anakku yang semua yang saya banggakan, tema yang kita sampaikan di sini adalah kita teladani budi pekerti dan akhlak karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita terlalu jauh berbicara masalah akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tadi yang disinggung oleh Alina atau Malabita, Bapak Kepala Madrasah, bahwa di antara sekian banyak orang Islam ada juga orang yang tidak memperingati Maulid. Ada juga yang memperingati Maulid. Pertanyaannya, anak-anakku semua, kenapa ada yang memperingati, ada juga yang tidak? Ini yang Anda harus tahu. Dan ini harus dibuka secara terang benderang supaya jangan kita saling menyalahkan. Maulid itu menurut pendapat para ulama dari Arab Saudi dan sekitarnya lah, bahwa Maulid itu katanya hukumnya bid'ah. Yang dinamakan bid'ah, kalau kita bermaulid kita termasuk orang sesat, pada akhirnya kita nanti masuk neraka. Jadi kau pendapatnya rumah yang kalinga, di mana matu mamolu ke mata mana kiranaka. Di mana kau ketama ranaka? Tidak. Magi paling mamolu. Ada rasa juga. Ini jadi persoalan ini.
Anda semuanya sesat, kemudian Anda semuanya ini jadi persoalan. Jadi ringkas kata, di dunia Islam itu ulama kita terpecah dalam memahami persoalan masalah bid'ah. Sebelum kita berbicara masalah akhlakul karimah ya, karena ada hadis mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada hadis yang mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ada ayat mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhir ayat. Menurut pemahamannya ulama-ulama Arab Saudi seperti Syekh Abdullah bin Bas, Syekh Nasiruddin Al-Albani, menurut pemahaman mereka bahwa yang dinamakan bid'ah anak-anakku semua, tolong didengar baik-baik ini, saya tanya kamu nanti. Saya kalau undang ceramah, saya tanya orang, apa tadi saya bilang? Kalau tidak tahu, kusuruh ganti ke ceramah. Iya. Nah, tolong dengar anak-anakku ya. Ulama-ulama Arab Saudi berpaham bahwa yang dinamakan bid'ah, kalau ada ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, kita lakukan, itu yang dinamakan bid'ah. Termasuk maulid, Nabi Muhammad tidak pernah bermaulid. Termasuk Nabi Muhammad tidak pernah membaca para sanji. Termasuk Nabi Muhammad tidak pernah memperingati Isra dan Mi'raj. Termasuk Nabi Muhammad tidak pernah mempandre tamma. Termasuk Nabi Muhammad tidak pernah berdoa berjamaah sesudah sholat. Termasuk Nabi Muhammad tidak pernah berzikir berjamaah sesudah sholat. Itu semuanya katanya bid'ah. Siapa yang melakukan itu semuanya sesat dan akan masuk neraka. Anda setuju atau tidak? Tidak. Jawabannya kenapa tidak? Ini perlu supaya jangan Anda cepat terkecoh. Karena kan ada slogan sekarang, kita kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah. Tidak usah dengar ulama, tidak usah dengar ustaz, langsung kepada Al-Quran dengan Sunnah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama bahwa kalau ada ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah. Nah, bagaimana pemahaman ulama-ulama dari Mesir atau seantero dunia sekarang ini? Ternyata yang dimaksud dengan bid'ah anak-anakku semua, yang dimaksud dengan bid'ah adalah bukan berarti sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya rutallahi bid'ah dinagai ayat nasi bawah hadis sana. Jadi namo denang kana pigaw inabita, ya kung kaparentay lalak orangnya, ang kaparentana nabita, di na marigage pigaw. Contohnya, kita berdoa berjamaah sesudah sholat. Kan ada perintah dalam Al-Quran, uda'uni astajib lakum, berdoalah, niscaya saya terima doamu. Itu sudah perintah. Terserah Anda mau berbicara, berdoa sendirian, satu berdoa, banyak yang mengaminkan, tidak jadi masalah. Jadi itu definisi bid'ah menurut para ulama-ulama dari Mesir. Sehingga mereka ditanya, kegana contohnya terlalu bid'ah. Contohnya yang dimaksud bid'ah, Anda sholat tidak berwudu, masumpah aku dia mau jenne, itu yang dinamakan bid'ah. Kalau Anda sehat, kalau Anda sakit, Anda sholat tidak tayamum. Itu yang dinamakan bid'ah. Makanya bagi saya, kalau kita mengatakan segala ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi kita lakukan itu adalah bid'ah, menurut cara saya memahami, itu adalah pemahaman yang rancu sebenarnya dan tidak bisa dipahami. Ada anak di Pinrang ini, ada anak di Pinrang, Pak Kepala nih, dia anak eko Pinrang, melo ipadre tamma, ukun ini nah, apa tamma imang ngaji. Tapi karena dia masuk di sekolah yang begitu, dia na melo ipadre tamma, na pulang ini nah, maka dari ko pandre tamma kanasan ini, dia nang kanasan na pandre tamma na binta. Mata makama turanate ko nini, mata mato kumatu neraka. Ya, jadi ko mapandai temma kita maki neraka. Jadi pulang ini nena.
maka na kair apu tak waktu na tamma mengaji tamma iku mematika lewi sudah kan, maka dia lewi sudah, maka na kapudang itu apu maka dia kumatu si bagurumut nama to puranaka pak dia nak wisuda na bitta. Nah pada itu sudah si mama pandai tamai, ikut si mama tu ikut si bagurumut nama to puranaka pak dia nak wisuda na bitta. Nah, ini persoalan yang serius yang perlu kita pahami anak-anakku semua. Nah, sehingga apa yang terjadi karena sudah banyak yang membid'ahkan maulid, kayaknya itu siswa sudah terpecah. Kalau ada acara-acara program seperti ini baca surah Yasin pagi-pagi hari Jumat, mereka keluar karena mereka menganggap bid'ah. Ada acara maulid, mereka tinggalkan sekolah tanpa mengindahkan peraturan sekolah. Di Pindrang saya diundang ceramah, banyak kelompok yang seperti itu. Anak SMP dengan anak SMA banyak yang masuk kelompok seperti itu. Maulu itu made mana nih? Lo pulangi ya lo kesana dia namelo maulu maka laka ya kode melo maulu pada masih kolak koi. Maka namanya kamakoro ustaz. Nabi tadi nak kena masih kola berarti lo masih kola bidato. Pada ini masih kola dia kan masih kola kelas nabi pada ye. Ini lalu sekapan ini Nabi tak baca, namun Nabi tak sama rukia jatuh berarti aja masih bola. Nah, kalau kita mau berbicara seperti itu, oleh karena itulah anak-anakku semua, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak kelompok dalam Islam, maka saya ingin mengingatkan kepada Anda. Ya kau makuru, kau aja nasi di migustas memberi makuru. Karena ada juga kelompok itu melomut cara maiki dia meloi cara mai. Ya kau ini baca rama made mana ni. Sisana ustaz na boleh pada kau Nabi Muhammad baca rama. Ini jadi persoalan di kalangan umat Islam. Jadi perlu kita saling mengingatkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, tidak usah hiraukan. Kita juga punya dalil. Antum rijal wa nahnu rijal. Kau punya dalil, kita juga punya dalil. Nah, anak-anakku semua yang saya muliakan, ada konsep kecil yang saya bawa ini tentang pentingnya akhlakul karimah. Karena ini tadi judulnya ya, kita teladani budi dan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang luar biasa budi pekertinya, luar biasa sopan santunnya. Onrukan nasibakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang Islam yang mengakui Nabi Muhammad. Anda pernah membaca buku 100 tokoh berpengaruh di dunia? Itu orang Kristen yang menulis. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ternyata Nabi Muhammad yang paling berpengaruh di dunia. Orang Kristen yang mengakui Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen yang mengakui Nabi Muhammad itu belum ada apa-apanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang mengakui Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad makan jalan dan sibamu. Nah, oleh karena itu salah satu tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang nabi, tujuannya untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi seorang rasul, apa kata beliau? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan saya diutus menjadi seorang rasul agar semua manusia jadi kaya? Kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan saya diutus menjadi nabi, tujuannya untuk mempercantik semua perempuan, mempertampan semua laki-laki, tapi kenapa akhlak yang ingin diperbaiki? Jawabannya anak-anakku semua, namo pekku cantikmu, ya kau pak belek kau digagawa, orang yang puji kau. Maka itu Hatta yang tulis itu tuh, namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Jangan cuma dijadikan simbol, tapi harus diamalkan.
Namo pekko kanjada tapamu, namo asos ko perawatan. Ko babalik ko, majasi pa ako di kagatok puji ko. Yakin dan percaya. Prinsip ini ya, prinsip. Ang tapi ya alhamdulillah rata-rata cantik mo kuto mudah-mudahan makanja mo si Bang. Apa? Ya. Apa angka ke rumi kampung na tahu alina tu na majatap pa. Majato ni tapana, majato ni sipana. Kami mandalkan. Nah, inilah makanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, itulah sehingga akhlak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena qimatul insan, harga seorang manusia itu ada pada akhlaknya. Ada saya lihat itu kami mendukung sekolah ramah anak. Tidak mungkin tercipta ramah anak kumajasi pak anakku. Diganggu nanti tanda tangani. Tapi asiran bolos. Malimpus no sabu-sabu. Mana guru mau tanang ramah seperti kamu? Mana saya dipati? Bukan hanya sekarat tanda tangan, harus dibuktikan dengan perilaku. Nah, anak-anakku semua, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Degaga gunamu majil, degaga gunamu macadar ko babalu sabu-sabu ko. Itu. Saya tegas kalau ceramah, tidak usah mulung-mulung ya. Maka terjilbah dan apa pacan ringan. Iya, mengerimi kan asik. Coba. Ini yang menjadi persoalan sekarang Pak Di. Artinya kita tidak mau saling mempermalukan, tapi saya mengajak anak-anakku semua untuk berpikir. Perlu kita pikir makukuahe. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Malah aku rajin kita sumpahnya, rajin kita puasa nama jasi pagi. Justru maka dia pengelatala kabura maktan indallahi antakulu ma'ala taf'alun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa la ta'qilun. Kita memperlihatkan orang bahwa magamalak deki magani ternyata di balik daripada itu ada kedok yang kita sembunyikan. Kenapa perempuan yang sering saya singgung? Karena perempuan itu ya ko makanja imakun reye makanja kampungnya, ya ko masulang imakun reye masulang kampungnya. Itu makanya jaga dirimu anak-anakku semua, jaga dirimu. Ini persoalan sekarang ini, masalah akhlak perlu. Sekarang ini kurikulum kita cuma otak selalu mau diperbaiki, tapi jarang kurang bagus sifatnya. Ya syukurlah Anda sekolah di sekolah madrasah seperti ini. Di sekolah-sekolah yang lain saya pernah diundang ceramah, ada perempuan, saya kira dia laki-laki. Coba tunggu baik, pada bawa penjahat. Coba kali ini persoalan ini. Nah, kemudian kita nabi tanah amalan-amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga nanti. Yang pertama taqwallahi wa husnul khuluqi. Ada dua hal yang dapat memasukkan kita dalam surga adalah takwa kepada Allah, kemudian pakanjaki sifata. Jadi tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang rasul adalah memperbaiki akhlaknya manusia. Makanya dalam ajaran agama Islam segala sesuatu yang kita mau perbuat ada etikanya. Anda mau masuk WC, ada kan etikanya. Kaki apa dulu masuk di WC? Kiri. Ada kan kiri? Kiri. Ada tadi yang bilang kanan.
Dia kapan nak kena tamu WC? Dia tahu kamu kemudian sali betul teme. Nah ini persoalan. Kalau kita masuk masjid, kaki apa yang duluan? Coba. Yang paling banyak orang masuk neraka, yang paling banyak orang tersiksa dalam kuburan gara-gara kencing. Itu. Yang paling banyak masuk yang tersiksa dalam kuburan nanti itu adalah gara-gara kencing. Rasulullah pernah lewat di kuburan, nah kali itu pejine pacalang. Pejine pacalang. Sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah, maka makan Nabi teh ketucalah. Kuburan pertama dengan kuburan kedua. Sahabat berkata, 5 ya Rasulullah, apa penyebabnya sehingga dia disiksa? Yang pertama bisa babil baul, yang kedua bisa babil namimah. Yang dinamakan bisa babil baul gara-gara deme. Ya, alhamdulillah di MTS itu diajarkan orang bagaimana caranya kencing, bagaimana cebok dan lain sebagainya. So, mak bisa kau tuh. Apa mereka kapan dia tak bisa kau teme kue? Magerti lampa nih. Bahaya itu. Nih magerti dia tak bisa. Orang dewi matu, jarang mata masuk surga, jarang matu dia cala laki buruk. Sini nero tulis pangi teme ko yawana kalu kue, yawana lokai, yawana woe, dia bisa calamal kuat kumanek. Inilah akhlak yang perlu kita, tidak usah kita mulut-mulut. Ini dulu persoalan sepele, masalah kencing. Makanya itu ko teme kombo, kamu ronewi itu pak, aku makun dekat dengan galati. Ini korone pakan jagi memang ya. Pakan jagi korone. Apa ia madaring uruntu teme tojo ronewi bidika ka makunda uruntu teme tojo. Nah, laki-laki ini kena ini. Ini kita akan berbicara masalah akhlak, toh? Berbicara masalah etika kencing dulu. Di dalam ajaran agama Islam ada namanya istinja. Pernah kuliah aja masalah istinja kah? Itu yang ku amalkan. Iya kuning gaga wae ala ku tisu. Pakam memang kue. Toh? Kuning gaga wae ala ku daun. Tadi pares gaga ambil rumah terus sare-sare no. Caca ada cari-cari itu. Ya ulah bubur. Man rasa itu. Ya kuning gaga daun ala ku batu. Pakam memang baca menggosok ini. Menggosok kusut tuh. Anak-anakku semua ini persoalan kecil tapi apalagi